Bab 636, Rumor dari Zaman Kuno. Jiang Chen memiliki spekulasi sendiri, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Faktanya, Dan Qi adalah orang yang menatap Jiang Chen dengan heran di matanya. Jiang Chen, kamu mengatakan bahwa pemuda beralis biru itu memasuki Gunung Rippling Mirage. Kalau begitu bagaimana, kau? Jiang Chen hanya mengatakan bahwa Cao Jin telah memasuki Gunung Rippling Mirage, tetapi murid itu tidak mengatakan bahwa dia telah membunuh Cao Jin. Lagi pula, itu terlalu aneh. Dan Qi sangat penasaran. Dengan kekuatan pemuda beralis biru itu dan fakta bahwa dia memasuki Gunung Rippling Mirage untuk mengejar dan memburu Jiang Chen masih bisa melarikan diri dengan santai. Belum lagi formasi pembatas Gunung Rippling Mirage benar-benar keras kepala. Pada titik ini, Jiang Chen mengerti bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa lagi dia rahasiakan. Dia segera mengaku sepenuhnya kepada Dan Qi tentang warisan Sekte Langit Merah Tua, tetapi dia tidak mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Cao Jin. Sebagai gantinya, dia mengatur cerita sedemikian rupa sehingga Cao Jin secara tidak sengaja menerobos masuk ke dalam formasi Sekte Langit Merah Tua dan telah terbunuh oleh formasi tersebut. Dia tidak takut membiarkan kepala istana tahu bahwa warisan Sekte Langit Merah Tua sudah ada di tangannya. Meski begitu, dia masih belum bisa mengungkapkan rahasia bahwa Long Xiaoxuan telah membunuh Cao Jin. Bagaimanapun, garis keturunan naga sejati adalah masalah kritis. Adapun warisan Sekte Langit Merah Tua, Jiang Chen telah memberikan banyak pertimbangan. Dia pikir tidak apa-apa jika dia mengungkapkannya kepada kepala istana Dan Qi. Anehnya, kepala istana Dan Qi memasang ekspresi serius di wajahnya, dan terdiam lama setelah Jiang Chen menyelesaikan penjelasannya. Tidak lama kemudian kepala istana bergumam dengan heran, jadi, rumor dari zaman kuno itu benar-benar nyata. Sekte Surga Crimson Kuno, Sekte Surga Crimson Kuno. Petik 2. Rumor apa dari zaman kuno? Jiang Chen bertanya dengan heran. Dia belum pernah mendengar desas-desus dari zaman kuno ketika berkeliaran di sekitar Myriad Domain. Tidak ada catatan seperti itu di antara catatan Regal Pil Palace juga. Mau tak mau dia merasa sedikit penasaran ketika mendengar kepala istana Dan Qi bergumam. Jiang Chen sangat tertarik dengan sejarah di balik benua Divine Abyss. Sementara benua ini tampak terpisah dari kehidupan sebelumnya, sepertinya selalu ada hubungan samar di antara mereka berdua. Dia sepertinya tidak bisa menemukan hubungan antara keduanya bersama dengan informasi dan kecerdasan yang dia miliki saat ini. Itulah mengapa dia tidak bisa tidak menyelidiki setiap kali dia mendengar kata-kata, rumor dari zaman kuno. Jiang Chen, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan saat Istana Pil Regal membentuk aliansi dengan Sekte Pohon Berharga? Saya mengatakan bahwa Myriad Domain akan segera jatuh ke dalam kekacauan dalam 10 tahun ke depan, dan bahwa era kekacauan akan turun ke seluruh benua Divine Abyss. Tentu saja Jiang Chen ingat itu. Saat itu, Dan Qi telah mengemukakan situasi umum Myriad Domain dan menaruh banyak harapan padanya. Dan Qi telah mengatakan saat itu bahwa dia telah mensimulasikan masa depan Myriad Domain berkali-kali. Namun, Jiang Chen adalah satu-satunya faktor aneh dalam persamaan yang tidak bisa dipecahkan oleh kepala istana. Saat itu, Dan Qi telah menyatakan dengan jelas bahwa Jiang Chen mungkin satu-satunya orang yang bisa mengatasi kesulitan ini. Kepala istana, apa hubungannya semua ini dengan rumor dari zaman kuno? Secara pribadi, Jiang Chen lebih peduli dengan rumor tersebut. Jiang Chen, aku juga tidak tahu banyak tentang rumor dari zaman kuno. Saya hanya mendengar beberapa bagian yang tersebar ketika saya menjelajahi 8 wilayah atas. Ada desas-desus bahwa ada sekte dan ahli yang tak terhitung jumlahnya di benua Divine Abyss selama zaman kuno. Di antara mereka, beberapa sekte kuno yang kuat memiliki kelompok besar ahli yang telah melampaui tingkat kaisar besar berjudul. Kepala istana Dan Qi sendiri tidak tahu tingkat di luar kaisar besar berjudul. Jiang Chen menambahkannya untuknya, pakar Empyrean. Pakar Empyrean, mata kepala istana Dan Qi berbinar, bagaimana kamu tahu ini, Jiang Chen? Aku mempelajari ini dari Sekte Surga Crimson Kuno. Kenyataannya, Jiang Chen sudah mengetahuinya sejak lama dari ingatan kehidupan masa lalunya. Semua pesawat sekuler memiliki cara mereka sendiri untuk membedakan antara batas antara seni bela diri, tetapi ketika seseorang melampaui batas duniawi dan menerobos kehampaan, mereka akan diakui oleh hukum surgawi dan diberi gelar terpadu, ahli Empyrean. Pakar Empyrean, ahli Empyrean,
kepala istana Danci bergumam beberapa kali dengan terpesona dan kagum. Pada zaman kuno, para ahli Empyrean memerintah tanah ini, dan benua jurang surgawi jauh lebih kuat daripada sekarang. Benua Divine Abyss saat itu kemungkinan berada di era terakhirnya. Namun, era itu tiba-tiba berhenti. Karena gangguan pada orbit benda langit, benua Divine Abyss dan beberapa pesawat lainnya tumpang tindih satu sama lain di area yang memungkinkan untuk teleportasi. Ini memungkinkan banyak ras alien yang jauh lebih kuat untuk menyerang melalui wilayah ini. Kepala istana Danci berhenti sejenak sebelum tersenyum sedih, meskipun gangguan orbit surga hanya berlangsung selama 1 tahun, itu sudah cukup bagi ras alien yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang benua Divine Abyss. Mereka bentrok mati-matian melawan pasukan asli benua Divine Abyss. Tujuan mereka adalah untuk mengambil alih benua dan memperbudak setiap makhluk hidup. Tidak ada yang tahu berapa bulan dan tahun perang berkepanjangan ini berlangsung. Faktanya, tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya. Seolah-olah sejarah waktu itu telah benar-benar dilenyapkan setelah pertempuran besar itu. Sampai hari ini, bagian dari sejarah itu kosong, dan tidak ada catatan waktu itu yang dapat ditemukan dimanapun. Seolah-olah sejarah itu sendiri telah dipisahkan oleh jurang yang sangat dalam. Kepala istana Danci menghela nafas, tentu saja, ini hanya rumor yang aku dengar secara sepintas. Tidak ada cara bagi saya untuk mengkonfirmasi apakah itu benar-benar kebenaran. Status Myriad Domain terlalu rendah, dan tidak ada petunjuk berharga yang dapat ditemukan sama sekali. Meskipun jumlah informasi yang diberikan Danci sangat kecil, Jiang Chen lebih yakin untuk mempercayainya sebagai hal yang nyata. Ini karena catatan Sekte Langit Merah Tua cocok dengan informasi yang tersebar yang ditemukan oleh Kepala Istana Danci. Teks dan diagram di dinding batu dan jurnal dari Sekte Langit Merah Tua keduanya menyebutkan invasi musuh yang kuat dari luar wilayah tersebut. Musuh kuat dari luar wilayah ini seharusnya adalah ras alien yang disebutkan oleh Kepala Istana Danci. Kepala Istana, mungkinkah penjajah ini adalah ras iblis kuno? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Danci mengangguk, benar. Setelah zaman kuno, para penyerbu itu secara kolektif dikenal sebagai ras iblis kuno. Kenyataannya, ada lebih dari satu ras yang menginvasi benua Divine Abyss, tapi kami hanya menyebut mereka secara kolektif sebagai iblis. Jiang Chen ingat bahwa istilah setan kuno telah muncul lebih dari sekali di Myriad Domain. Faktanya, aliansi 16 kerajaan selalu dianggap berada di titik puncak di mana iblis disegel. Hanya saja rumor ini belum pernah divalidasi sebelumnya. Jiang Chen, fakta bahwa kamu menemukan warisan Sekte Langit Merah Tua membuktikan bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung. Namun, Anda harus merahasiakan informasi ini, sama seperti saya tidak akan mengungkapkannya kepada orang ketiga. Hal ini adalah yang paling penting. Siapa tahu, mungkin tanah terlarang dari Sekte Langit Merah Tua mungkin menjadi penjaga istana Regal Pil di masa depan. Danci lebih senang daripada terkejut sehubungan dengan pengungkapan Sekte Langit Merah Tua. Kepala Istana, apakah pengaturan Sekte Langit Ninesuns memiliki hubungan apapun dengan Sekte kuno ini? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Danci berpikir sejenak, tetapi bertentangan dengan harapan Jiang Chen, dia menjawab, siapa yang tahu berapa banyak area terlarang di tingkat Gunung Rippler Mirage yang ada di benua Divine Abyss. Ada juga banyak reruntuhan kuno yang jauh lebih unggul daripada Gunung Rippler Mirage di 8 wilayah atas. Reruntuhan kuno ini bahkan ada di aliansi 16 kerajaan. Dari sini kita dapat melihat bahwa ada banyak reruntuhan kuno yang bertahan dari zaman kuno. Tapi bagaimana mereka tahu reruntuhan kuno mana yang berisi warisan Sekte kuno? Masuk akal bagi Jiang Chen. Kembali di kerajaan Sky Laurel, bahkan orang-orang seperti dia telah memperoleh warisan teratai api dan es yang menyihir di perburuan musim gugur alam labirin. Dia juga telah mendapatkan kembali gunung emas magnetik di persidangan aliansi 16 kerajaan. Pada akhirnya, dia hanya mengambil sisa-sisa yang ditinggalkan oleh pembudidaya lain. Jika dia bisa mengambil sisa-sisa seperti itu bahkan dari tempat-tempat kecil seperti itu, jelas bahwa ada reruntuhan kuno yang tak terhitung jumlahnya di benua Divine Abyss, sebanyak rambut pada seekor lembu. Tentu saja, jika bukan karena Jiang Chen yang tidak biasa, orang normal akan merasa sangat sulit untuk menemukan memo seperti teratai api dan es yang menyihir dan gunung emas magnetis. Tapi tidak peduli apa niat Ninesuns Skysec, ambisi besar dan desain mereka di Myriad Domain telah dibuat dengan sangat jelas. Jiang Chen,
Tampaknya Sekte Ninesun Sky yakin dengan kemampuan mereka untuk menelan Myriad Domain. Bahkan sekte seperti Sekte Tristar telah jatuh di bawah kekuasaan mereka. Saya khawatir mereka mungkin memiliki semacam konspirasi yang dibuat selama upacara besar segudang ini. Oleh karena itu, upacara agung segudang mungkin menjadi titik balik untuk domain segudang. Petik 2. Kamu juga berpikir begitu, Kepala Istana? Jiang Chen terkejut. Alasan dia meninggalkan Gunung Rippling Mirage begitu mendesak adalah karena dia didorong oleh firasat yang kuat. Dia memiliki firasat buruk bahwa sesuatu yang sangat penting akan terjadi selama upacara agung segudang. Dia berpikir bahwa itu hanya intuisinya saja, tetapi dia tidak berpikir bahwa Kepala Istana juga berpikiran sama. Tatapan Kepala Istana dan Qi syarat dengan beban, bukan hanya aku yang merasakan ini. Sepertinya semua pemimpin hebat dari Myriad Domain dan mereka yang bahkan sedikit sensitif memiliki firasat yang sama. Saya menduga bahwa setiap sekte akan membuat semacam persiapan mereka sendiri. Saya khawatir bahwa banyak sekte akan menyerah di bawah agresi Ninesun Sky Sect, dan Istana Regal Pil kami mungkin satu-satunya yang menentang mereka. Petik 2. Ada kemungkinan hal seperti itu bisa terjadi. Namun, Jiang Chen berpikir bahwa Ninesun Sky Sect bahkan mungkin tidak menerima kompromi yang ditawarkan oleh Sekte Myriad Domain. Jelas bahwa Ninesun Sky Sekte melihat nilai di Myriad Domain sebagai wilayah, bukan sebagai kekuatan. Bagaimanapun, bahkan sekte terkuat di Myriad Domain, Katedral Agung hanya rata-rata. Bahkan 100 Katedral Agung tidak dapat dibandingkan dengan satu Sekte Langit Ninesuns. Apa rencanamu, Master Sekte? Jiang Chen tahu bahwa Dan Qi memiliki ambisinya sendiri, dan rencananya sendiri. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan Kepala Istana Dan Qi melawan raksasa yaitu Sekte Langit Ninesuns dalam waktu singkat, tidak peduli seberapa lihainya dia. Jiang Chen, Anda sudah tahu tentang pikiran dan aspirasi saya untuk waktu yang lama sekarang. Namun, saya juga tidak terburu-buru untuk membangun kerajaan saya dalam semalam. Jika benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan, saya tidak akan sebodoh itu untuk mencoba dan menghancurkan telur ke batu. Cara terbaik tidak lain adalah dengan memecah Istana Regal Pil untuk sementara dan menunggu waktu kita. Jika 10 tahun tidak cukup, maka kita menunggu 100 tahun. Jika 100 tahun tidak cukup, maka kami menunggu 500 tahun, selama warisan kami tetap ada, hanya masalah waktu sampai kami memulihkan tanah air kami dan menyatukan Myriad Domain. Mata Dan Qi bersinar dengan cahaya resolusi. Itu adalah cahaya yang dipenuhi dengan kecerdasan yang serius dan ditentukan. Jelas bahwa Dan Qi tidak akan pernah setuju untuk menekuk lututnya dan tunduk pada Ninesun Sky Sect. Begitu dia melakukannya, semangat sekte akan pecah bersamanya. Sebuah sekte dapat dibubarkan, tetapi selama nyala semangat mereka belum padam, maka sekte tersebut akan tetap hidup. Demikian pula, bahkan jika sebuah sekte belum dihancurkan, jika warisan mereka padam, maka tidak ada bedanya dengan mereka dihancurkan. Warisan sekte tidak ditentukan oleh integritas wilayahnya atau jumlah muridnya. Itu ditentukan oleh apakah rohnya masih hidup. Dalam hal ini, roh dari Istana Pil Regal dan Sekte Pohon berharga baik dan hidup, terlepas dari kekuatan relatif mereka. Sama seperti Sekte Surga Crimson kuno, meskipun mereka telah mati sepenuhnya, semangat kuat mereka terus bersinar selama ribuan tahun. Jiang Chen telah terinspirasi oleh mentalitas yang kuat saat dia memasuki tanah terlarang Sekte Langit Merah Tua. Ini adalah kekuatan warisan. Jenis kekuatan ini lebih kuat dari kepalan tangan, dan lebih dapat diandalkan daripada senjata. Bab 637, Tuan Muda telah naik ke alam sage. Harus dikatakan, meskipun kekuatan Kepala Istana Dan Qi tidak lebih dari gumpalan asap di depan Sekte Langit Ninesun, ambisi dan kemurahan hatinya, serta visinya, adalah semua hal yang layak dikagumi Jiang Chen. Itu adalah pencapaian sejati bagi seorang kepala sekte untuk menjadi seorang martir, bahkan untuk sementara. Hanya mereka yang bisa begitu tegas dan tegas memegang harapan paling benar untuk mencapai bintang yang mereka tuju. Kepala istana, meskipun sekte langit kuat, mereka masih pucat dibandingkan dengan sekte kuno. Saya percaya bahwa jika sekte langit dengan sengaja menekan Myriad Domain, itu akan dicerca di bawah langit. Bahkan jika ia mampu mengkonsolidasikan kekuatannya dalam waktu singkat, ia tidak akan mampu menahan kekuatan itu untuk waktu yang lama. Meskipun Jiang Chen tidak tahu apa rencana Sekte Langit, dia percaya bahwa benua jurang surgawi bukanlah tempat di mana mereka hanya bisa mendikte ketertiban.
Apa yang paling dia khawatirkan bukanlah Sekte Langit, tetapi ras iblis kuno yang legendaris. Terlebih lagi, kekhawatirannya bukannya tanpa dasar. Dia pernah kembali ke rumah lamanya, wilayah Jianghan, di Kerajaan Timur. Dia mengalami peristiwa aneh di tanahnya, ditemukan oleh sepupunya yang lebih muda, Jiang Yu. Ramuan roh di sebidang tanah tertentu telah matang dalam semalam. Hal ini telah meninggalkan kesan mendalam pada Jiang Chen, dan dia mengirim orang untuk menyelidiki. Meskipun penyelidikannya belum terlalu menyeluruh, itu sudah cukup untuk menunjukkan berbagai jenis kekuatan penyegelan aneh yang tersembunyi di area itu. Jiang Chen lemah saat itu, jadi dia tidak melihat masalah ini secara mendalam. Namun, bahkan kemudian dia bisa menyimpulkan bahwa itu adalah pertanda buruk. Jadi sekarang dia memikirkannya kembali, sangat mungkin bahwa aliansi 16 kerajaan adalah tempat di mana iblis disegel. Melihatnya lebih dekat, sekarang jelas baginya bahwa pertanda itu cukup menakutkan. Jika itu terbentuk, mungkin saja myriad domain, apalagi kerajaan timur, tidak akan mampu menanggung hasilnya. Selain itu, Jiang Chen telah bertemu dengan makhluk roh bernama Monkey di katakombe tanpa batas saat menjalani ujian naga tersembunyi di kerajaan timur. Itu juga merupakan tempat yang aneh. Sepertinya Monkey telah disegel di sana sejak zaman kuno, tetapi masih hidup. Berapa tahun telah berlalu sejak itu? Jika Monkey hanyalah makhluk alam roh tingkat pertama, bagaimana ia bisa hidup begitu lama? Rentang hidup makhluk roh lebih lama dari manusia, tetapi tidak sampai batas yang konyol. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, katakombe tanpa batas tempat Monkey tinggal juga penuh dengan keanehan. Jiang Chen hampir bisa yakin sekarang bahwa tampilan kekuatan makhluk roh saat itu hanyalah puncak gunung es yang paling sederhana. Kekuatannya yang sebenarnya sama sekali tidak sesederhana itu. Makhluk alam roh dari zaman kuno tidak akan pernah bisa bertahan dari kerusakan waktu untuk hidup sampai sekarang. Bahkan Raja Kura-Kura tidak akan hidup lama. Tampaknya kerajaan timur benar-benar menyembunyikan banyak teka-teki aneh. Saat itu, kemampuannya hanya di ranah Qi yang sebenarnya, Jiang Chen hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang banyak hal dan belum mempelajarinya secara mendalam. Dengan apa yang dia ketahui sekarang, penilaian yang cermat terhadap peristiwa tersebut telah mengungkapkan semua poin aneh yang tidak dapat dijelaskan. Formasi hebat dari segudang jiwa kurung. Kelopak mata Jiang Chen tiba-tiba berkedut saat dia mengingat sesuatu. Kepala istana dan Qi mulai melihat tindakan aneh Jiang Chen. Namun, Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa saat dia meraih kepalanya dengan kedua tangan, berpikir dengan marah. Dia tidak memiliki banyak kesan ketika Monkey pertama kali menyebutkan formasi besar pengurungan jiwa segudang. Tapi sekarang setelah terlintas di pikirannya sekali lagi, dia ingat bahwa jurnal Sekte Langit Merah Tua telah menyebutkan formasi ini. Mereka telah berbicara tentang formasi penyegelan yang sangat kuat yang tidak dapat dibentuk oleh sekte hanya dengan kekuatannya sendiri. Catatan itu mengatakan bahwa Sekte Surga Crimson kuno telah menggabungkan upaya dari beberapa sekte formasi lain untuk mendirikan formasi besar pengurungan jiwa segudang. Saat dia menghubungkan titik-titik itu, Jiang Chen tiba-tiba merasakan keringat mengalir di punggungnya. Mungkinkah Monkey adalah salah satu setan kuno? Jiang Chen merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam gua es. Dia benar-benar merasakan angin dingin di punggungnya. Dia telah membuat sumpah surgawi bahwa dia akan membantu Monkey membebaskan diri. Jika makhluk roh itu benar-benar dari ras iblis kuno, maka bukankah dia telah ditipu oleh Monkey? Namun, Monkey juga telah bersumpah bahwa jika Jiang Chen membantunya keluar dari belenggunya, ia akan mengenali Jiang Chen sebagai tuannya dan mendengarkan permintaan anak itu. Dia juga telah bersumpah dengan sumpah surgawi. Semakin Jiang Chen berpikir, semakin sakit kepalanya. Namun, dengan keadaan seperti sekarang, tidak ada gunanya terlalu memikirkan hal ini sekarang. Tingkat kekuatannya saat ini tidak cukup untuk membangkitkan lebih dari pukulan malas dari Sekte Langit Ninesuns, apalagi suku iblis kuno. Kepala istana, kita perlu membuat beberapa persiapan sebelum upacara agung segudang. Jiang Chen membawa topik kembali ke acara mendatang. Upacara agung setengah bulan lagi. Saya akan membuat beberapa persiapan selama ini. Jiang Chen, Anda akan menjadi fokus perhatian. Jangan mengungkapkan diri Anda untuk saat ini, mari kita buat keputusan yang sesuai nanti. Petik 2. Status Jiang Chen sangat canggung saat ini. Orang-orang dari 6 sekte besar akan memiliki prasangka tertentu terhadapnya karena apa yang terjadi di Taman Pil kuno.
Nama Jiang Chen juga telah masuk ke dalam visi Sekte Langit berkali-kali. Mungkin sekte itu sudah menatap Jiang Chen. Karena itu, kepala istana dan Qi tidak ingin Jiang Chen dengan mudah mengekspos dirinya sendiri. Jiang Chen tidak terlalu tertarik dengan upacara agung segudang. Namun, ada aspek pertarungan bela diri di mana para pemenang dapat memasuki alam Paramon. Dia benar-benar menantikan alam. Alam Paramon adalah tempat para pembudidaya alam kaisar dalam sejarah Myriad Domain melepaskan esensi kehidupan mereka di saat-saat terakhir mereka, meninggalkan esensi paling murni dari dao bela diri mereka. Tempat seperti itu akan memiliki jejak semangat bela diri pembudidaya. Ini akan menjadi kejadian kebetulan bagi setiap pembudidaya yang bisa mewarisi pemahaman dao bela diri dari seorang pembudidaya alam kaisar. Jiang Chen secara alami ingin mencoba peruntungannya. Meskipun dia memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya, ada banyak hal yang tidak dipahami Jiang Chen tentang para ahli dunia ini. Karena dia memiliki kesempatan untuk memahaminya lebih jauh, Jiang Chen tidak ingin melewatkannya. Keduanya pada akhirnya setuju bahwa jika tidak ada kecelakaan lain yang muncul, Jiang Chen akan berpartisipasi dalam upacara agung segudang. Jiang Chen, sekte telah berdebat tanpa henti selama beberapa hari terakhir tentang ramuan roh peringkat langit yang telah kamu berikan kepada sekte. Jangan umumkan kepulanganmu dulu, aku khawatir Penatua Lian Cheng akan menginginkan ramuan roh peringkat langit milikmu. Meskipun kepala istana dan Qi tahu bahwa Jiang Chen tidak selalu takut pada Penatua Lian Cheng, dia masih tidak ingin keduanya meletus dalam permusuhan terbuka karena pertimbangan sekte. Tidak masalah bagi Jiang Chen, dan dia tersenyum. Saya akan kembali ke kediaman saya dan kemudian melakukan perjalanan ke kediaman kakak perempuan Bier. Saya berjanji untuk membantu menyembuhkan racun ayahnya 3 tahun lalu. Siapa yang mengira bahwa masalah ini akan berlarut-larut sampai sekarang? Petik 2. Haha bagus. Kata-kata seorang pria bernilai emas. Dan Qi memandang Jiang Chen dengan kagum dan menepuk bahu muridnya. Ayo kembali dulu. Jiang Chen bangkit untuk pergi. Ketika dia mencapai mulut lembah Roshi, dia tidak memiliki jalan lain selain berpura-pura bahwa dia adalah Mu Gaoqi untuk menipu para penjaga. Mereka juga tidak melihatnya dari dekat, hanya melihat sosok melintas di depan mereka. Apakah itu kakak senior Mu Gaoqi barusan? Kurasa begitu, tapi kapan kakak senior Mu Gaoqi menjadi begitu cepat? Menurutku aneh juga, saya mendengar bahwa saudara senior Mu Gaoqi sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, mencoba menyerang alam asal langit. Apakah rumor itu salah? Para penjaga mengobrol satu sama lain karena mereka benar-benar bingung dengan situasinya. Jika Mu Gaoqi berkultivasi dengan pintu tertutup, mengapa dia muncul di mulut lembah? Ketika datang ke Mu Gaoqi, nada penjaga penuh hormat dan hormat. Mereka tidak berbicara tentang Mu Gaoqi yang pengecut dan menyusut di masa lalu, tetapi seorang jenius sejati dari sekte tersebut. Sekte telah sepenuhnya menggali potensi Mu Gaoqi sebagai konstitusi kayu bawaan, dan telah menyesuaikan jalur kultivasi baginya untuk sangat meningkatkan tingkat dao bela dirinya. Selama 2 tahun terakhir, konstitusi kayu bawaannya telah dikembangkan dengan tepat dan dia telah melompat dari alam asal tingkat ketiga ke titik mencoba alam asal langit. Tingkat peningkatannya adalah yang paling marah di Istana Pil Regal dalam 2 tahun terakhir. Sama tergilanya adalah Tang Hong dari Sekte Pohon Berharga. Setelah menjalani baptisan di mata air roh kayu dan menerima banyak manfaat dari Jiang Chen, potensinya yang sudah kuat sekali lagi mengambil langkah maju yang besar. Tambahkan bungkuknya yang sangat gila ketika berlatih ke dalam campuran dan dia juga telah membuat langkah besar ke depan ke puncak ranah asal tingkat kelima dalam 2 tahun terakhir. Tingkat kultivasinya mengejar Lord Master Ye Chonglou. Namun, Ye Chonglou berbeda dari Tang Hong. Meskipun keduanya telah dibaptis di mata air roh kayu, Jiang Chen telah memberikan darah naga dan kristal kepada Ye Chonglou. Tingkat peningkatan ajaib yang terakhir adalah karena dia telah memurnikan darah naga. Di sisi lain, Tang Hong telah berhasil mencapai alam asal tingkat kelima murni berdasarkan potensi yang digali. Kecepatan kultivasi semacam ini adalah salah satu yang bahkan para jenius terbaik di Istana Regal Pil mungkin sulit untuk ditandingi. Ketika Jiang Chen tiba di pintu masuk kediamannya dan melihat semuanya beres, hatinya menjadi lega. Selama 2 tahun terakhir, dia paling takut terjadi sesuatu di rumah. Syukurlah, semuanya masih damai. Huanger sedang memainkan Ethereal Shooting Melody di dalam kediaman ketika senar kinnya tiba-tiba bergetar. Jejak kegembiraan melintas di matanya yang jernih saat dia membasahi senar dengan kedua tangan,
lalu berlari tanpa alas kaki. Tuan Jiang. Jiang Chen tersenyum melihat Huanger berjalan tanpa alas kaki. Nona Huanger, Ethereal Shooting Melody, Anda benar-benar telah mencapai puncak alam ethereal setelah 2 tahun. Huanger tertawa pelan, kamu akhirnya kembali. Sosok-sosok mulai berlarian keluar dari kediaman satu persatu. Yang pertama adalah Ye Chonglou, lalu Gou Yu dan Suetong, lalu semua pengawal pribadi lainnya. Semua orang senang melihat Jiang Chen. Jiang Chen, kamu, Ye Chonglou menatap Jiang Chen, kejutan penuh dari matanya. Kultivasi Anda, selamat kepada Tuan Jiang karena telah naik ke alam bijak. Huanger tersenyum menawan, semua orang tercengang, dan kemudian segera diliputi kegembiraan. Sudah 2 tahun sejak mereka melihat Tuan Muda, tetapi sekarang setelah mereka melihatnya, dia sudah berada di alam bijak. Orang harus tahu bahwa bahkan jenius yang paling patut dicontoh, Shen Qinghong, baru saja menembus ke alam bijak dalam 2 tahun terakhir. Jiang Chen baru saja memasuki Rossi Valley 3 tahun lalu, dan saat itu baru berada di ranah asal tingkat pertama. Tapi sekarang, 3 tahun kemudian, dia dari alam bijak. Bab 638, menghilangkan miasma kebingungan surgawi, kakak senior mengungkapkan pikirannya. Ye Chonglou berada di puncak alam asal tingkat kelima. Gou Yu dan Suetong sama-sama berada di tingkat keempat, dan sisanya sama-sama berada di puncak alam asal tingkat kedua. Tang Hong sekarang adalah seorang jenius alam asal bumi dari lembah Rossi, juga di alam asal tingkat kelima puncak dan merupakan salah satu jenius yang lebih unggul di lembah. Namun, Tang Hong memiliki tempat tinggalnya sendiri, dan karenanya tidak tinggal bersama Jiang Chen. Jiang Chen cukup puas dengan peningkatan semua orang. Bagaimanapun, ini baru 3 tahun, jadi sudah sangat sulit untuk meningkatkan diri mereka ke tingkat ini. Ah ya, Tuan, saya ingin berbicara secara pribadi dengan Anda. Jiang Chen berkata kepada Ye Chonglou setelah menyapa semua orang. Ye Chonglou tahu bahwa itu bukan masalah kecil jika Jiang Chen mengambil tindakan pencegahan seperti itu, jadi dia dengan cepat berjalan keluar dengan Jiang Chen. Jiang Chen, apakah sesuatu yang penting akan terjadi? Meskipun Lord Master biasanya tidak menginjakkan kaki di luar kediaman, dia masih sangat sensitif terhadap perkembangan gambaran yang lebih besar. Jiang Chen mengangguk, sangat mungkin terjadi beberapa hal penting. Sekte Tristar berkolusi dengan Sekte Langit Ninesuns. Saya mengantisipasi bahwa bencana akan segera turun ke Myriad Domain. Skala dan kekuatan bencana ini mungkin cukup besar sehingga sekte peringkat keempat seperti Istana Pil Regal mungkin tidak dapat tetap tabah di hadapannya. Oleh karena itu, demi masa depan sekte pohon berharga, saya harus merekomendasikan agar Tuan Tanah membawa Tang Hong dan yang lainnya kembali ke sekte pohon berharga segera. Sekarang, Ye Chonglou sedikit terkejut. Apakah kita terlalu terburu-buru? Tang Hong masih ingin berpartisipasi dalam Myriad Grand Ceremony dan bersaing untuk mendapatkan penempatan di peringkat Myriad Hidden Dragon. Tidak ada artinya lagi. Jiang Chen melambaikan tangannya. Faktanya, masih belum pasti apakah upacara itu bisa diadakan dengan sukses atau tidak. Hal-hal yang serius, mereka mungkin lebih serius daripada yang saya gambarkan. Kepala istana dan Qi sudah siap untuk membubarkan Istana Pil Regal kapan saja. Petik 2. Ekspresi Ye Chonglou langsung menjadi gelap saat nada suaranya berubah serius. Kalau begitu sepertinya situasinya paling buruk. Dia adalah orang yang sangat menentukan. Baiklah, kalau begitu aku akan segera pergi mencari Tang Hong dan yang lainnya untuk membawa mereka kembali ke Sekte Pohon Berharga. Jika gambaran yang lebih besar telah mencapai titik ini, kami juga akan membubarkan Sekte Pohon Berharga untuk sementara. Sampai batas tertentu, Sekte Pohon Berharga adalah sekte yang sama dengan Istana Pil Regal. Itu adalah jenis yang memegang mentalitas mewariskan warisan semangat mereka selama berabad-abad. Mereka tidak akan pernah bertekuk lutut kepada musuh dan diperbudak oleh orang lain. Jiang Chen mengangguk. Akan lebih baik untuk segera membubarkan sekte jika Anda mendengar sesuatu dan meninggalkan Myriad Domain. Tidak peduli seberapa sulitnya masa depan, kita masih akan bertemu lagi selama kita semua masih hidup. Petik 2. Ye Chonglou menepuk bahu Jiang Chen. Jiang Chen, hal paling beruntung yang pernah saya temui dalam hidup saya, dan yang paling saya banggakan, adalah mengenal Anda. Jangan khawatir, meskipun kekuatanku rendah, aku sudah lama mengantisipasi bahwa akan ada perubahan besar di Myriad Domain. Untuk itu, saya sudah melakukan banyak persiapan sebelumnya. Meskipun mereka tidak akan mempengaruhi Myriad Domain secara keseluruhan,
saya sudah bisa merancang beberapa rute pelarian. Ah, kapan Lord Master berencana untuk pergi? Besok, Ye Chonglou sangat tegas. Aku akan pamit dari kepala istana dan Ci besok. Jiang Chen memberikan satu lagi pil pembina asal kepada yang lebih tua. Lord Master, bawalah pil pembina asal peringkat atas ini bersamamu. Anda dan Tang Hong akan dapat menggunakannya untuk waktu yang lama. Juga, ini adalah pil pengganda asal untukmu. Anda akan dapat naik level tanpa syarat setelah naik ke alam asal tingkat ke-6, dan Anda akan dapat menyerang alam asal tingkat ke-7 dalam waktu singkat. Jiang Chen mengeluarkan 1 juta batu roh asal peringkat atas juga. Ini juga 1 juta batu roh yang aku peroleh di pertarungan pil meraj Gunung Ripple. Itu seharusnya cukup untuk penggunaan beberapa dekade ke depan. Petik 2. Ye Chonglou merasa sedikit malu dan dia menghela nafas. Jiang Chen, selama ini aku telah diuntungkan olehmu. Aku benar-benar malu. Tolong jangan bicara seperti ini, tuanku. Jika bukan karena Anda merawat saya di kerajaan Sky Laurel, tidak akan ada Jiang Chen hari ini juga. Ye Chonglou tidak berdiri pada upacara dengan Jiang Chen dan menerima segalanya. Jiang Chen, selama sekte pohon berharga memilikimu, sekte itu pasti suatu hari nanti akan dihidupkan kembali bahkan jika dihancurkan. Suaranya bergetar karena emosi. Oh benar, Tuan, bagaimana naga Phoenix bersayap 5 Anda setelah berasimilasi dengan garis keturunan naga sejati? Ye Chonglou menjawab dengan gembira. Naga Phoenix adalah keturunan naga, oke. Itu menyerap garis keturunan naga sejati bahkan lebih baik daripada aku. Tingkat kultivasinya telah lama menembus alam asal langit manusia. Menurut pendapat saya, saat ini, lebih berhak daripada saya untuk menyerang alam bijak. Petik 2. Alam sage tidak akan menjadi masalah setelah pembaptisan di mata air roh kayu. Tuan Besar memiliki harapan besar untuk mencapai alam bijak. Jiang Chen melanjutkan, pada catatan lain, potensi Tang Hong sangat bagus dan saya berharap sekte pohon berharga akan menunjukkan perlakuan istimewa kepadanya. Jika dia dapat berkembang sepenuhnya menjadi kekuatannya, pencapaiannya di masa depan tidak akan terduga. Bahkan para jenius di tempat-tempat kecil memiliki potensi, tetapi mereka kekurangan sumber daya untuk menggalinya sejak muda. Perbedaan antara mereka dan para jenius di wilayah yang luas bukanlah pada potensi bawaan, tetapi jumlah dukungan dan sumber daya yang diterima selama pengembangan mereka. Poin ini sangat terlihat bagi Tang Hong. Setelah menerima sejumlah besar sumber daya dari Jiang Chen setelah bergabung dengan Istana Pil Regal, tingkat kultivasinya telah meningkat dengan ganas, bahkan lebih cepat daripada beberapa jenius Istana Pil Regal. Dari sudut pandang Jiang Chen, jika Tang Hong telah menerima tingkat perlakuan Cao Jin, maka pencapaiannya saat ini bahkan mungkin setara dengan Cao Jin. Sue Tong masuk setelah Ye Chonglou selesai berbicara. Tuan muda, Nona Biar telah mengirim sumber daya budidaya lagi. Maksud kamu apa? Jiang Chen memulai. Apakah Ling Biar tahu dia kembali? Itu tidak mungkin. Sejak dia kembali dari Gunung Rippling Mirage, Nona Biar telah mengirimkan sumber daya budidaya setiap bulan dan telah sangat memperhatikan kami. Beberapa rekan datang beberapa kali untuk memulai masalah di depan kediaman, tetapi Nona Biar segera memberi mereka pelajaran. Jiang Chen tersenyum dan merasakan empati tertentu dengan keinginan Ling Biar untuk menyelamatkan ayahnya. Dia berutang janji pada yang lain selama 3 tahun sekarang. Sudah waktunya untuk membuat yang baik di atasnya. Dia melambaikan tangannya, aku akan keluar. Ling Biar berdiri di luar kediaman, sikapnya yang beku sangat bertentangan dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan setelah 3 tahun, bila waktu yang kejam tidak meninggalkan bekas yang terlihat pada dirinya. Dia masih semurni air dan terlepas seperti es. Namun, sosoknya tampak sedikit lebih kurus dan wajahnya yang menawan sedikit lebih kurus. Biasanya Gou Yu menyapa Ling Biar, tapi kali ini yang pertama tidak, malah mengirim Sue Tong memberitahu Jiang Chen. Bagaimanapun, dia datang tepat waktu setiap bulan selama 3 tahun terakhir, terlepas dari hujan atau cerah untuk mengirimkan materi kultivasi. Gou Yu ingin menolaknya pada awalnya, tapi Ling Biar tidak mengganggu mereka atau membuat penjelasan apapun. Dia hanya meletakkan barang-barang itu dan berbalik untuk pergi. Hati Gou Yu tidak terbuat dari batu atau besi. Dia perlahan-lahan tersentuh selama bertahun-tahun oleh cara Ling Biar yang tenang dan penuh perhatian. Meskipun mereka tidak bertukar banyak kata selama 3 tahun terakhir, hanya pandangan atau gerakan kecil yang diperlukan untuk berkomunikasi antara wanita, seperti jatuhnya satu daun sudah cukup untuk menunjukkan kedatangan musim gugur.
Gou Yu yakin bahwa seseorang seperti gunung es seperti Ling Bier hanya memperluas kasih sayangnya kepada mereka karena orang lain. Reaksi Gou Yu terhadap hal ini perlahan-lahan mencair dari penolakan awalnya menjadi penerimaan yang ragu-ragu. Dia sekarang mengagumi dan menghormati Ling Bier. Untuk dapat terus bertahan dengan cara ini selama 3 tahun, tidak peduli apa motifnya, itu layak untuk dihormati oleh Gou Yu. Ketika Ling Bier mendengar langkah kaki, dia akan meletakkan barang-barangnya dan pergi, ketika dia tiba-tiba goyah. Ekspresi tidak percaya keluar dari mata jernih itu. Jiang Chen, memang, orang yang masuk ke dalam pandangannya kali ini adalah wajah familiar yang selalu menandai mimpinya, dan yang dia pikirkan selama 1000 hari dan malam. Mata mereka secara tak terduga bertemu. Seolah-olah 1000 hari dan malam terakhir tidak terjadi sama sekali, seolah-olah waktu itu sendiri telah ditulis ulang. Sepertinya, dia baru saja meninggalkan kediamannya kemarin, dan baru datang lagi hari ini. Apakah kamu baik-baik saja, kakak perempuan Bier? Jiang Chen tersenyum santai. Ling Bier tiba-tiba berbalik dan melangkah cepat ke arah lain. Setelah membuat jarak di antara mereka, dia tidak bisa menahannya lagi, bersandar di pohon terdekat untuk terisak pelan. Dia adalah gadis yang kuat dan tentu saja tidak ingin Jiang Chen melihatnya menangis. Setelah beberapa saat, dia mendengar langkah kaki Jiang Chen datang dari kejauhan dan buru-buru menenangkan diri, menyeka wajahnya dari air mata dan menyesuaikan emosinya. Dia tahu bahwa Jiang Chen sengaja membuat langkah kakinya terdengar keras dari jauh, mungkin untuk mengingatkannya bahwa dia akan datang. Ketika dia berpikir tentang bagaimana seorang pria dengan aura heroik seperti dia juga sangat berhati-hati, Ling Bier tidak bisa tidak merasakan gelombang rasa manis di hatinya. Kakak Bier, janjiku padamu terlambat 3 tahun. Bagaimana kabar ayahmu? Ayo kita lihat. Ling Bier tahu bahwa Jiang Chen takut dia akan merasa canggung dan secara proaktif menyebutkan ayahnya untuk mengalihkan perhatiannya. Keduanya berjalan berdampingan dan segera tiba di kediaman Ling Bier. Itu adalah hal yang baik bahwa Ling Huier tidak ada, jadi untungnya mereka terhindar dari kejenakaannya. Jiang Chen berjalan ke tempat tidur Ling Su untuk melihat bahwa matanya sangat cekung. Pada pandangan pertama, dia hanyalah kulit dan tulang. Syukurlah aku tidak terlambat. Kakak perempuan senior, di mana ramuan roh itu? Petik 2. Ling Bier mengeluarkan 4 ramuan roh yang telah mereka siapkan sebelumnya. Sekarang Jiang Chen telah memasuki alam bijak, kekuatan kesadarannya telah sangat meningkat. Dia jauh lebih percaya diri dalam menyembuhkan miasma ini jika dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia sekarang benar-benar yakin akan kesuksesan. Namun demikian, butuh 7 hari 7 malam sebelum dia selesai membersihkan miasma dari pikiran Ling Su. Ketika dia menyeret dirinya keluar dari ruangan dengan langkah kaki yang menunjukkan kelelahan, dia disambut dengan pemandangan Ling Bier yang cemas. Kakak senior, miasma ayahmu telah berlangsung terlalu lama. Tidak akan begitu rumit untuk disembuhkan jika hanya saat dia diracuni. Adik laki-laki, kalau begitu, dia baik-baik saja. Dia akan kembali ke dirinya yang biasa setelah beberapa hari istirahat dan pemulihan. Jiang Chen tersenyum dengan mudah. Ling Bier bergoyang di tempatnya berdiri, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menopang dirinya sendiri, nyaris tidak bisa menjaga ketenangannya. Bibirnya bergetar sedikit, air mata mengalir di matanya yang indah. Adik laki-laki, terima kasih, terima kasih. Saya pernah bersumpah bahwa saya akan melayani siapapun yang menyembuhkan ayah saya. Di masa depan, dia menggigit bibirnya dengan ringan dan mengumpulkan keberaniannya untuk mengatakan, Aku tidak akan menolak apapun yang kakak junior ingin aku lakukan di masa depan. Dengan kepribadian Ling Bier, sudah merupakan tindakan keberanian yang luar biasa bahwa dia bisa menyuarakan kata-kata seperti itu. Bab 639, tingkatkan ke formasi pembakaran 9 gerbang. Sebuah desas-desus mulai merajalela di dalam Myriad Domain akhir-akhir ini. Selain itu, rumor itu memiliki wajah pepatah yang melekat padanya. Itulah sebabnya mereka yang mendengarnya tidak bisa tidak melihat keasliannya. Desas-desus pergi bahwa 2 harta dari kekaisaran segudang telah menghilang secara misterius ketika bangsa itu menemui ajalnya. Bahkan Great Scarlet Mid Region, kekuatan yang telah menghancurkan Myriad Empire, tidak dapat menemukan kedua harta itu. Dikatakan bahwa hari kedua harta nasional ini muncul sekali lagi adalah hari di mana Myriad Domain dihidupkan kembali. Sementara itu, rumor lain berbicara tentang seorang ahli dalam ramalan dan perhitungan, yang meramalkan bahwa 2 harta, segel giok kekaisaran dan segel naga penjaga,
akan muncul selama upacara Agung Segudang mendatang. Meskipun rumor ini tidak tersebar luas, semua orang di antara 6 sekte besar Myriad Domain telah mendengarnya satu atau lain. Desas-desus itu sangat mirip cakar kucing, mencakar hati berbagai sekte kelas berat, gatal yang tak terlukiskan yang tidak akan hilang begitu saja. Daya tarik yang dimiliki kedua harta ini tidak dapat disangkal. Memperoleh dua harta ini melambangkan kepemilikan token warisan dari Kerajaan Segudang. Memperolehnya berarti memegang hak untuk menyatukan Myriad Domain di bawah satu aturan. Hampir setiap sekte teratas di Myriad Domain memiliki ambisi yang sama dalam hal ini. Siapa yang tidak ingin menyatukan dan memerintah Myriad Domain sebagai tuannya? Siapa yang tidak ingin menciptakan kembali kejayaan Myriad Empire dan mewujudkan supremasi abadi? Manfaatnya terlihat jelas dalam hal peningkatan status dan monopoli sumber daya. Pakar ambisius manapun akan berusaha mengumpulkan semua ini untuk diri mereka sendiri. Kepala istana dan Qi tidak terkecuali. Meskipun bahaya menunggu di semua sisi untuk upacara Agung Segudang kali ini, dan badai dahsyat tampaknya siap untuk turun ke wilayah tersebut, peluang selalu hidup berdampingan dengan risiko. Jiang Chen telah menjaga profil rendah luar biasa sekembalinya dari Gunung Rippling Mirage. Setelah mengirim orang-orang dari Sekte Pohon Berharga dan menyembuhkan miasma kebingungan surgawi Lingsu, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran yang perlu dia tangani. Namun, bukan berarti dia diam. Dalam perjalanan kembali dari Lingbier, Jiang Chen telah memutuskan untuk lebih menyempurnakan formasi pembakaran 9 gerbangnya. Itu pasti memiliki banyak ruang untuk ditingkatkan. Saat itu, Jiang Chen hanya bisa membiarkan formasi untuk menampilkan 50 hingga 60% dari kekuatan maksimumnya. Paling-paling, itu bisa bertahan melawan ahli ranah bijak langit. Aku tidak tahu kemalangan apa yang akan menimpa upacara Agung Segudang. Formasi ini harus ditingkatkan ketika saya absen dari sekte. Jiang Chen tidak kekurangan kekayaan saat ini. Sebelumnya, dia hanya memiliki beberapa puluh ribu batu roh asal peringkat atas yang bisa dia simpan. Tapi sekarang, dia benar-benar memiliki puluhan juta di sakunya, dari berbagai panen yang dia miliki. Dia tidak kekurangan batu roh untuk formasi sama sekali. Belum lagi dia juga memiliki 2 set bendera formasi dari Sekte Langit Merah Tua. Kedua set ini adalah kartu truf Sekte Crimson Heavens kuno. Karena bendera primer dan sekunder dapat digunakan secara terpisah, Jiang Chen mengeluarkan set sekunder untuk digunakan. Dia berpikir untuk membuat desainnya lebih megah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan bendera formasi Sekte Langit Merah Tua untuk membangun formasi pembakaran 9 gerbang. Basis formasi telah dibangun sejak lama. Beralih ke bendera formasi yang lebih kuat tidak diragukan lagi akan memperkuatnya lebih jauh. Berkat Sekte Langit Merah Tua, Jiang Chen sekarang memiliki pemahaman yang baik tentang beberapa misteri formasi yang mendalam. Dengan menggunakan itu, dia berhasil meningkatkan formasi pembakaran 9 gerbang lebih jauh. Dia menggunakan hampir 1 juta batu roh untuk meningkatkannya. Setiap detail dan langkah yang diperlukan untuk meningkatkan formasi dilakukan dengan sempurna. Setelah menghabiskan 4 hari penuh untuk tugas itu, Jiang Chen akhirnya selesai meningkatkan formasi pembakaran 9 gerbang. Setelah formasi ditingkatkan, itu langsung 10 kali lebih canggih dari sebelumnya. Bahkan seni membelah formasi yang dieksekusi oleh kelompok 3 Cao Jin tidak dapat menemukan celah dalam formasi di level ini. Karena Jiang Chen tahu tentang seni membelah formasi, dia sengaja merancang formasinya untuk melawannya. Dia menutup semua celah yang bisa dia temukan dalam formasi ini. Selain itu, satu-satunya alasan ketiganya berhasil memasuki Gunung Rippling Mirage adalah karena formasi luar Sekte Surga Merah kuno telah melemah secara besar-besaran selama bertahun-tahun. Banyak kekurangan muncul pada formasi itu sendiri, dan pembuluh darah roh di bawahnya telah diblokir. Kenyataannya, kesuksesan mereka sama sekali bukan karena kekuatan ketiganya. Jika sebaliknya, bahkan 3 ahli ranah kaisar tidak akan mampu menembus formasi kuno dengan seni mereka. Tentu saja, Gunung Rippling Mirage hanyalah salah satu bagian dari lingkaran luar Sekte Langit Merah Tua. Jelas bahwa Sekte Surga Crimson kuno tidak repot-repot membuat formasi luarnya terlalu rumit. Selain itu, Sekte harus meninggalkan secercah harapan kepada pewarisnya. Jika mereka membangun formasi luar agar tahan terhadap segalanya, lalu bagaimana pewaris mereka bisa masuk? Pada akhirnya, Gunung Rippling Mirage hanyalah bagian dari formasi luar Sekte Langit Merah Tua. Itu bukan inti dari formasi sekte.
Area warisan terlarang di luar altar adalah inti sebenarnya dari formasi Sekte Langit Merah Tua. Formasi itulah yang merupakan bukti nyata dari kekuatan sejati sekte tersebut. Jika Jiang Chen tidak memiliki kenang-kenangan sekte, dia bahkan tidak akan mendapatkan petunjuk tentang bagaimana formasi itu beroperasi, apalagi memasukinya. Mempertimbangkan luasnya pengalamannya yang dimiliki Jiang Chen selama kehidupan sebelumnya, fakta bahwa bahkan dia tidak dapat memecahkan teka-teki bagaimana formasi itu bekerja menunjukkan betapa banyak usaha yang telah dilakukan Sekte Surga Crimson kuno ke dalam formasi inti dalam mereka. Pengaturan tebing leluhur dan menara warisan telah terjalin erat satu sama lain. Sebagai perbandingan, formasi Gunung Rippler Meraj hanya bisa dianggap sepele. Itu tidak dibangun untuk sepenuhnya menutup jalan dari luar sama sekali. Jiang Chen berjalan di sekitar formasi beberapa kali dan merasa relatif puas dengan hasil karyanya. Aku belum menghabiskan 3 tahun di Sekte Surga Crimson kuno dengan sia-sia. Kemampuan saya dalam formasi telah mencapai tingkat kemahiran yang berbeda, dan saya dapat menggunakan formasi jauh lebih fleksibel daripada sebelumnya. Seorang ahli ranah kaisar tingkat pertama biasa seharusnya tidak dapat menembus formasi ini. Petik 2. Puas. Jiang Chen menciptakan token formasi batu giok. Namun kali ini, dia hanya memperbaiki 3 token. Dia menyimpan 1 untuk dirinya sendiri, 1 untuk Gouyu, dan berencana memberikan Huanger yang terakhir. Namun, ketika Jiang Chen datang untuk memberikan token giok kepada Huanger, dia berkata, "Tuan Jiang, saya pernah mendengar bahwa upacara agung segudang adalah proses yang sangat besar. Huanger ingin mengikuti Anda dan memperluas wawasannya. Apakah itu bisa diterima?" Jiang Chen menatap kosong ke arah Huanger sejenak. Kemudian dia ingat bahwa dia mungkin dipenuhi dengan kebosanan setelah terkurung di dalam kediaman selama beberapa tahun. Terkurung sepanjang waktu juga tidak baik untuk penyakitnya. Setelah berpikir sejenak, Jiang Chen mengangguk. Adalah baik bagi Nona Huanger untuk bepergian dan mengalihkan kebosanan Anda jika Anda merasa tertahan. Namun, upacara agung segudang kali ini sangat berbahaya. Huanger tersenyum menawan, tidak, saya tidak takut. Jika sesuatu terjadi padaku, maka hanya Huanger yang harus disalahkan. Saya jamin Penatua Sun tidak akan membuat masalah bagi Anda, hihi. Jiang Chen tidak takut bahwa Penatua Sun akan menyusahkannya. Sebaliknya, dia sedikit merindukan orang tua itu. Bertahun-tahun telah berlalu, dia bertanya-tanya apakah Penatua Sun telah menemukan kayu Requiem. Meskipun kondisi Huanger sangat stabil saat ini, kutukan pengikat generasi akan tetap ada sebagai ancaman tersembunyi setelah 1 atau 2 dekade. Kutukan itu tidak dapat diberantas sepenuhnya tanpa kayu Requiem, dan dengan demikian kondisi Huanger saat ini tidak dapat dianggap baik. Huanger adalah orang yang sangat cerdas dan pengertian. Dia segera menebak bahwa Jiang Chen mengkhawatirkan penyakitnya ketika dia melihat ekspresi yang agak aneh di wajahnya. Tuan Jiang, semua hidup dan mati diatur oleh takdir. Berkat perawatan terampil Anda, Huanger tidak pernah menjalani kehidupan yang lebih mudah daripada 3 tahun terakhir ini. Saya sudah puas dengan ini. Sikap Huanger sangat optimis. Dia sebenarnya menghibur Jiang Chen sebagai gantinya. Jiang Chen jarang terkesan oleh siapapun, tetapi dia sangat mengagumi temperamen Huanger yang optimis dan murah hati. Dari sekian banyak wanita yang dia kenal, Gouyu berani dan bersemangat, dan Fei pendiam dan anggun, Ling Bier pendiam seperti es, dan Ling Huier imut dan polos. Last but not least, Wen Ziki berbudaya dan halus. Namun, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Nona Huanger dalam hal cara yang tidak wajar dan sikap murah hati. Nona Huanger tampaknya membawa pembawaan seorang wanita bangsawan yang sopan sejak lahir. Kata-kata dan tindakannya selalu tepat dan ramah. Yang lebih langka lagi adalah kebaikan hatinya dan kurangnya daya saing. Jiang Chen tidak akrab dengan identitas asli Huanger, tapi dia bisa menebak bahwa kelahirannya sama sekali tidak biasa. Bahkan, dia mungkin saja lebih besar dari imajinasinya. Karena Huanger sekarang pergi ke upacara agung segudang, Jiang Chen tidak punya pilihan selain memberikan Sue Tong token formasi terakhir. Dia menginstruksikannya dengan hati-hati tentang cara menggunakannya. Untungnya, Sue Tong adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Dia akan menghafal apapun yang dikatakan Jiang Chen di dalam hatinya dan mengeksekusinya dengan ketat. Dari semua pengawal pribadi Jiang Chen, kemampuan Sue Tong untuk mengeksekusi masalah tidak ada bandingannya di antara mereka semua. Melihat waktu, Jiang Chen mencatat bahwa masih ada beberapa hari lagi sebelum dimulainya upacara agung segudang.
Karena itu, ia mengambil kesempatan untuk memasuki budidaya pintu tertutup selama beberapa hari dan memperbaiki beberapa pil. Dia memiliki 2 hingga 3.000 bilah rumput sage fledgling yang dimilikinya sekarang. Setiap rumput sage fledgling dapat digunakan untuk memperbaiki kuali pil sage pahlawan. Dalam skenario kasus terbaik, satu pemurnian akan menghasilkan 7 hingga 8 pil sage pahlawan, dalam kasus terburuk, mungkin 5-6 pil. Nilai produksi secara keseluruhan cukup tinggi. Jiang Chen mengambil kesempatan untuk memperbaiki lebih dari 100 pil sage pahlawan. Sejak dia naik ke alam bijak, permintaannya akan pil meningkat setiap hari. Tidak peduli seberapa superior ingatan Jiang Chen dari kehidupan sebelumnya, kultivasi pada akhirnya tetap dicapai melalui akumulasi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada pengetahuan teoretis yang dapat menggantikan kebenaran ini. Terlepas dari pil sage heroik, Jiang Chen juga menyempurnakan kuali pil panjang umur. Namun kali ini, dia berhasil menyempurnakan total 5 pil panjang umur. 4 dari 5 pil adalah produk peringkat menengah, tetapi yang terakhir sebenarnya berkualitas peringkat atas. Menambahkan ini ke 3 pil panjang umur yang dia tinggalkan, Jiang Chen memiliki total 8 pil panjang umur. Para ahli pil tingkat ahli empirean zaman kuno semuanya kaya raya di luar imajinasi. Pemurnian pil benar-benar keterampilan yang menciptakan kekayaan. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dengan sedih. Pil panjang umur yang dia jual, pil peringkat lebih rendah tidak kurang, pada pelelangan terakhir kali telah menjaringnya lebih dari puluhan juta batu roh. Jika dia melelang pil peringkat menengah dan atas ini lagi, harganya hanya akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Terakhir kali Jiang Chen menyempurnakan pil panjang umur, dia membutuhkan total 7 hari untuk berhasil. Namun, dia hanya berada di alam asal bumi pada saat itu, dan kekuatan kesadarannya pada saat itu jauh lebih rendah dari levelnya saat ini. Kali ini, jumlah waktu yang dihabiskan Jiang Chen untuk memperbaiki pil panjang umur bahkan tidak mencapai setengah dari jumlah waktu yang dia habiskan terakhir kali. Jumlah kesadaran yang dia habiskan juga jauh lebih sedikit daripada terakhir kali. Hampir setiap aspek Jiang Chen sangat diuntungkan karena kultivasi dan tingkat kesadarannya meningkat. Jiang Chen telah mendengar tentang beberapa upaya Penatua Yunni untuk memperbaiki pil panjang umur. Dia tidak berhasil bahkan satu kali pun. Jiang Chen bisa mengerti mengapa. Lagi pula, pil bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan hanya karena seseorang memiliki resep. Ini terutama berlaku untuk pil yang sangat rumit seperti pil panjang umur. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Tidak mungkin Penatua Yunni akan menemukan jalan menuju kesuksesan tanpa 10 hingga 20 tahun penelitian. Tentu saja, Jiang Chen ingat bahwa Istana Pil Regal telah menjanjikan pil panjang umur kepada guru terhormat Sekte Utara Kegelapan Tianming. Oleh karena itu, Jiang Chen mengambil 3 pil umur panjang, 1 pil peringkat bawah dan 2 pil peringkat menengah dan mengirimkannya ke Kepala Istana Danci. Bab 640, berangkat untuk upacara Agung Segudang. 3 pil umur panjang. Kepala Istana Danci tercengang ketika dia melihat apa yang dibawa Jiang Chen. Jiang Chen, kamu memperbaiki semua ini. Jiang Chen tersenyum dan tidak menyangkal apapun. Saya khawatir guru yang terhormat Tianming akan datang meminta pil lagi kali ini di upacara. Kita tidak bisa terus menunda soal menepati janji kita. Sorot mata Kepala Istana Danci rumit saat dia menghela nafas panjang. Matanya tetap tertuju pada Jiang Chen. Mereka yang memiliki kemampuan dapat mencapai apa saja. Jiang Chen, ini adalah kekayaan terbesar Istana Regal Pil untuk memilikimu. Jika saya berpikir sejenak kembali, meskipun saya memiliki beberapa prestasi atas nama saya sejak menjadi kepala istana, sebagian besar karena ambisi saya, mereka memiliki dampak yang relatif kecil pada gambaran yang lebih besar selama dekade terakhir. Tetapi hal terpenting yang telah saya lakukan sejak menjadi kepala istana adalah membawa Anda dari Sekte Pohon Berharga ke Istana Pil Regal. Petik 2. Dengan bagaimana situasinya berkembang, Danci harus mengakui bahwa semua yang telah dia lakukan untuk Regal Pil Palace memang telah sangat meningkatkan posisi sekte dalam bela diri Dao dan sangat mengurangi kesenjangan antara Istana Regal Pil dan 4 sekte lainnya. Tetapi nasib sekte bukanlah sesuatu yang dapat diubah dengan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat selama beberapa dekade. Namun situasi Myriad Domain saat ini begitu genting sehingga tidak ada lagi waktu tersisa bagi Danci untuk mewujudkan tujuan dan ambisinya. Inilah yang paling membuat Danci tertekan. Dia memiliki begitu banyak pikiran,
rencana, dan ambisi. Namun, dengan perubahan saat ini dalam gambaran yang lebih besar, tidak ada cukup waktu baginya untuk menyadarinya. Semua yang dia miliki sekarang tidak lebih dari sebuah batu yang dilemparkan ke danau ketika kekacauan pasti turun. Itu akan menimbulkan beberapa riak ketika dilemparkan, tetapi tidak ada apa-apa setelah tenggelam. Itu tidak akan menimbulkan gelombang sama sekali. Sekarang dia memikirkannya, satu-satunya hal yang bisa dia syukuri adalah penemuan sekelompok jenius muda untuk Regal Pil Palace. Jiang Chen misalnya, dan Mu Gaoqi. Ketika berbicara tentang Shen Qinghong atau Jun Mobai, Dan Qi masih tidak terlalu memikirkan mereka meskipun mereka telah menembus alam bijak. Ada kesenjangan kultivasi yang terlalu besar antara mereka dan rekan-rekan mereka di myriad domain, dan mereka harus lebih jauh dibandingkan dengan Dan Qi. Orang harus tahu bahwa pada usia mereka, Dan Qi telah siap untuk menerobos ke alam bijak bumi, dan dia telah dinominasikan untuk menjadi kepala istana berikutnya. Rekan-rekannya pada waktu itu di berbagai sekte lain telah bermain-main di tingkat manajemen menengah sekte mereka, dengan sangat sedikit yang berhasil mencapai tingkat yang lebih tua. Namun Dan Qi telah memandu Istana Regal Pil selama beberapa dekade. Apakah itu dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Istana Regal Pil atau di sekte lain, Shen Qinghong dan Jun Mobai tidak memiliki apapun untuk dibanggakan dengan menerobos ke alam bijak setelah berusia 30 tahun. Alam bijak bumi akan menjadi garis pemisah, seperti halnya alam bijak langit. Bahkan Dan Qi, dengan potensi menantang surga, telah menghabiskan beberapa dekade di alam bijak fana. Dia hanya menerobos ke alam bijak langit dalam 2 tahun terakhir karena beberapa keadaan kebetulan. Petunjuk Penatua Sun untuk 1, dan manfaat yang dibawa oleh ramuan roh peringkat bumi. Itu sangat kritis. Jika bukan karena itu, dia akan membutuhkan 5 hingga 10 tahun lagi untuk menerobos ke alam bijak langit. Oleh karena itu, hasil Shen Qinghong dan Jun Mobai tidak membuatnya optimis. Di sisi lain, Jiang Chen dan Mu Gaoqi berbeda, terutama Jiang Chen. Ketika dia pertama kali memasuki Istana Regal Pil, dia hanya berada di ranah asal tingkat pertama. Sekarang 3 tahun kemudian, dia telah mengambil lompatan besar ke depan dan sekarang menjadi alam bijak tingkat pertama. Peningkatan kecepatan seperti ini akan membuat Dan Qi terpuruk di masa lalu. Akan menjadi satu hal jika dia hanya memiliki kecepatan kultivasi yang menentang surga, tetapi kemampuannya untuk menantang level lawan yang lebih tinggi darinya bahkan lebih jahat. Dia mampu membuat lawan ranah asal tingkat ke-9 tidak berdaya ketika dia hanya berada di ranah asal bumi. Jiang Chen merasa nyaman bahkan ketika berhadapan dengan lawan ranah bijak tingkat pertama. Meskipun dia tidak menyebutkan bagaimana dia gagal mengejar Penatua Chen, tak perlu dikatakan bahwa Jiang Chen entah bagaimana telah membunuh Penatua Chen. Dari sini terlihat betapa menakjubkan potensi anak laki-laki ini. Untuk bisa mengalahkan seseorang seperti Cao Jin, Dan Qi bahkan tidak berani memikirkannya terlalu dalam. Dia sekarang yakin bahwa fenomena mengerikan yang dia lihat hari itu di sekte pohon berharga berasal dari Jiang Chen yang menerobos ke alam asal. Jika tidak akan ada alasan mengapa fenomena menakjubkan seperti itu muncul tanpa alasan dalam aliansi 16 kerajaan belaka. Dan Qi sekarang sangat sadar bahwa Jiang Chen pastilah seorang jenius yang mewarisi kekayaan langit dan bumi. Bahkan sekte langit tidak akan mampu menekannya. Istana Regal Pil tidak memenuhi syarat untuk menampung seseorang dengan keberuntungan seperti itu. Dan Qi tidak lagi memperlakukan Jiang Chen sebagai murid belaka, tetapi sebagai potensi yang dapat mempengaruhi masa depan seluruh benua jurang surgawi. Tentu saja, Dan Qi tidak menyebutkan semua ini kepada siapapun, bahkan mereka yang paling dekat dengannya di sekte tersebut. Rahasia surga tidak untuk dibicarakan. Tidak peduli apa, semakin kuat Jiang Chen, semakin besar kemungkinan Istana Regal Pil harus menggunakan kekuatannya. Tidak peduli di mana masa depannya terletak, warisan Istana Pil Regal tidak akan binasa selama Jiang Chen hidup. Oleh karena itu, Dan Qi dengan tegas percaya bahwa tidak masalah bahkan jika Istana Pil Regal dibubarkan. Kekayaannya tidak akan hilang selama Jiang Chen masih bertahan. Inilah mengapa dia memberitahu Jiang Chen pikirannya untuk membubarkan sekte tersebut untuk sementara waktu. Dan Qi ingin melihat apa yang dipikirkan Jiang Chen. Jika Jiang Chen setuju, maka Dan Qi akan merasa bahwa langkahnya adalah langkah yang tepat. Saat dia memikirkan Jiang Chen, dia juga memikirkan Mu Gaoqi. Dibandingkan dengan Jiang Chen, cahaya yang terakhir sedikit lebih tenang, tetapi dengan konstitusi kayu bawaannya,
ia benar-benar akan tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang akan mempengaruhi nasib sekte selama ribuan tahun berikutnya. Dengan potensi Mugaoki, dia akan tumbuh menjadi seseorang yang akan mampu memikul sekte dalam 100 atau 200 tahun, bahkan tanpa Jiang Chen. Dia akan mampu memimpin Istana Regal Pil ke dalam jajaran sekte peringkat ketiga. Namun, apa yang berbeda dari keduanya adalah bahwa sementara masa depan Mugaoki dapat diperkirakan, apa yang akan dibawa Jiang Chen ke sekte adalah sesuatu yang bahkan kepala istana dan Qi tidak dapat mengerti. Potensi Jiang Chen terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia bisa mempengaruhi seluruh papan catur benua Divine Abyss. Kepala istana, Penatua Yunni telah datang berkunjung. Penatua Yunni datang berkunjung saat Jiang Chen dan Qi mengobrol. Haha, waktu yang tepat. Saya belum memberitahu Penatua Yunni bahwa Anda sudah kembali. Perhatiannya padamu tidak lebih rendah dariku. Qi melambaikan tangannya ke Jiang Chen. Kepulanganmu bisa menenangkan hatinya. Penatua Yunni tampak sedikit lebih kurus setelah 3 tahun. Jelas bahwa tekanan di pundaknya telah menjadi beban yang cukup berat selama bertahun-tahun. Terlepas dari pil panjang umur, dia juga disibukkan dengan masalah distribusi ramuan roh peringkat langit dan bumi. Oh, Anda punya tamu, kepala istana. Penatua Yunni melontarkan komentar begitu saja ketika dia melihat sekilas 2 bayangan melalui pintu. Dia segera membeku setelah pintu terbuka untuk mengungkapkan Jiang Chen. Kamu, Jiang Chen. Jiang Chen bangkit untuk membungkuk. Salam untuk Penatua Yunni. Penatua Yunni menggosok matanya, kejutan tertulis di seluruh wajahnya. Ini benar-benar kamu. Apakah aku bermimpi? Haha, Yunni. Ini adalah kabar baik terbesar yang diterima Istana Regal Pil kita dalam 3 tahun terakhir. Jiang Chen benar-benar kembali beberapa hari yang lalu, dan saya berencana untuk memberitahu Anda sebelum kami berangkat ke upacara Agung Segudang. Kepala istana dan Qi tersenyum. Penatua Yunni sangat senang. Itu benar-benar luar biasa. Kepala istana dan Qi merangkum apa yang terjadi pada Jiang Chen, dan wajah Penatua Yunni juga menunjukkan berbagai ekspresi ketika Cao Jin disebutkan. Dia juga sangat khawatir atas nama Jiang Chen. Bagus, fantastis. Jiang Chen, dengan potensi dan kekayaan Anda akan lebih cemerlang daripada jenius teratas dari sekte peringkat pertama, apalagi domain segudang. Surga tersenyum di atas Regal Pil Palace. Penatua Yunni menghela nafas. Ketika kepala istana dan Qi mengeluarkan 3 pil panjang umur, pemandangan itu membuat Penatua Yunni benar-benar terperangah dan tidak dapat berbicara. Dia menatap Jiang Chen, pujian dan antisipasi di matanya. Jadi bagaimana jika Myriad Domain berada dalam situasi genting dan masa depannya diselimuti ketidakpastian? Selama sekte memiliki jenius seperti Jiang Chen dan Mugaoki, mereka akan bangkit kembali bahkan jika semua berbagai kekuatan di Myriad Domain binasa besok. Ah ya kepala istana, saya datang untuk menanyakan apakah daftar upacara Agung Segudang sudah diputuskan. Sekarang hal-hal di wilayah ini berubah. Saya pikir yang terbaik adalah kita bersiap. Penatua Yunni merekomendasikan. Aku sudah memutuskan namanya, Yunni. Kami hanya akan membawa Shen Qinghong, Jun Mobai, Ling Bier, Ni Chong, dan Jiang Chen kali ini. Saya akan memimpin dengan Penatua Lian Cheng, Anda dan nenek moyang Qi. Penatua Hu akan bertanggung jawab untuk melindungi sekte tersebut. Dan Qi ingin bepergian dengan ringan kali ini dan membawa lebih sedikit orang bersamanya. Penatua Yunni datang kali ini untuk benar-benar berbicara atas nama Mugaoki. Dia telah memasuki saat kritis saat ini, dan tidak perlu menyerah pada budidaya pintu tertutup untuk upacara tersebut. Bahkan jika dia berhasil mencapai alam asal langit, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan peringkat tinggi di antara para jenius muda. Karena itu, lebih baik jika dia tetap tinggal. Ketika dia melihat bahwa kepala istana dan Qi tidak menyebutkan nama Mugaoki, Penatua Yunni mengangguk. Itu juga akan lebih mudah untuk merespons jika terjadi sesuatu jika kita membawa lebih sedikit. Ah, kepala istana, apa pendapatmu tentang rumor segel giok kekaisaran dan segel naga penjaga? Dan Qi merentangkan tangannya. Rumor adalah rumor. Meskipun saya tergoda, kami tidak memiliki jaminan untuk memainkan 2 item ini. Karena itu, mari kita serahkan pada takdir. Petik 2. Penatua Yunni berpikir sejenak dan merasa bahwa ini sangat masuk akal. Jiang Chen tidak menyela ketika dia mendengar topik baru ini. Dia tidak tertarik pada 2 harta yang menandakan kekuatan dan otoritas, tetapi alam Paramon.
Penatua Yunni pergi setelah ketiganya mengobrol lagi. Mereka mencapai kesepakatan bahwa pil panjang umur masih akan diumumkan di bawah nama Penatua Yunni, tetapi mereka hanya akan mengungkapkan satu untuk saat ini untuk dijual kepada Tuan Terhormat Tianming. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam ketidakpastian yang akan datang, jadi tidak perlu membagikan berita tentang pil lainnya. 3 hari kemudian, rombongan Regal Pil Palace untuk upacara agung segudang secara resmi berangkat. Kepala istana dan Qi dan Penatua Lian Cheng membawa kelompok itu, dengan hanya 5 jenius muda dan beberapa tetua dan pengikut dari Hall of Might. Kira-kira 30 jumlahnya, Huanger bepergian dengan mereka sebagai pengikut Jiang Chen.